semuanya, kita bertemu lagi masih bersama Miss Dinda. Dan kita kali ini masih membahas tentang materi pembelajaran seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang seperti apa hukum di Indonesia, lalu seperti apa pengertian hukumnya. Nah, kali ini kita akan memperdalam tentang klasifikasi dari penggunaan hukum yang ada di Indonesia. Penasaran seperti apa? Silakan simak videonya sampai selesai supaya nanti setiap tugas yang akan di-share di aplikasi Edmodo bisa kalian kerjakan dengan baik. Nah, berikut penjelasannya, tetap disaksikan sampai selesai ya. Kita masih membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia, dan kali ini fokus topik kita adalah tentang klasifikasi hukum. Nah, kalau minggu lalu kita sudah bahas klasifikasi hukum. Yang pertama itu adalah hukum menurut isinya. Nah, kalau dalam pertemuan kita kali ini kita masih tetap membahas tentang klasifikasi hukum, tapi selain dari pembahasan kita minggu lalu. Jadi, untuk kalian ketahui bahwa pada dasarnya klasifikasi hukum itu terbagi menjadi 8 bentuk ya. Nah, kalau minggu lalu kita udah bahas tentang isinya, hari ini kita bahas yang selanjutnya. Oke, klasifikasi hukum yang kedua adalah hukum menurut sifatnya. Nah, hukum menurut sifatnya ini terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama itu hukum bersifat mengatur, dan yang kedua itu hukum bersifat memaksa. Jadi hukum bersifat mengatur itu artinya adalah hukum memuat tentang peraturan berupa perintah atau larangan yang mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan kalau dikatakan hukum yang bersifat memaksa, itu artinya hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya, dan apabila melanggar, maka sanksi akan diterima oleh si pelanggar hukum tersebut. Jadi, di dalam sebuah sistem pengaturan hukum ya, ada 2 bentuk sifat hukum, yaitu mengatur dan memaksa. Ini adalah kondisi yang saling terkait ya antara satu dengan yang lain. Next, kita masuk ke poin yang ketiga, hukum menurut bentuknya. Hukum menurut bentuknya terbagi atas 2 jenis, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan serta memiliki sifat yang kaku dan sanksi yang tegas. Jadi pada dasarnya hukum tertulis ini pasti memiliki legalitas dalam sebuah negara ataupun dalam sebuah instansi atau lembaga. Sebagai contoh, Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, KUHAP, dan lain-lain. Atau kategori hukum tertulis di dalam sebuah instansi atau lembaga, seperti contoh misalnya peraturan sekolah yang sudah dibuat dalam bentuk buku, atau biasa kita sebut sebagai handbook, itu juga bisa dikategorikan sebagai hukum tertulis. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan atau kepercayaan masyarakat yang masih dianut oleh masyarakat tertentu. Contohnya adalah hukum adat. Jadi meskipun hukum adat itu pada dasarnya tidak tertulis atau secara umum mungkin tidak sah atau legal, namun karena itu sudah merupakan kepercayaan dari beberapa suku-suku tertentu, maka hukum itu masih diberlakukan di dalam setiap daerah atau suku yang ada di Indonesia. Nah, masih tentang hukum tertulis. Hukum tertulis ini masih terbagi lagi menjadi 2 bentuk ya. Yang pertama itu hukum terkodifikasi, dan yang kedua hukum tidak terkodifikasi. Perbedaannya adalah kalau hukum terkodifikasi pada dasarnya hukum yang tersusun secara sistematis dalam sebuah kitab. Misalnya seperti hukum pidana, hukum perdata, atau hukum dagang. Dan yang kedua itu hukum tidak terkodifikasi adalah hukum yang tidak tersusun dalam sebuah kitab atau hanya sebatas perjanjian saja. Contohnya seperti hak PT atau CV dan lain-lain. Jadi kalau di dalam hukum tidak terkodifikasi ini lebih kepada perjanjian antar pihak. Oke, yang keempat kita masuk ke hukum menurut waktu berlakunya.
Hukum menurut waktu berlakunya ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ius constitutum atau biasa disebut dengan hukum positif. Yang kedua itu ius constituendum atau disebut juga dengan hukum negatif. Dan yang ketiga adalah hukum alam atau juga hukum universal. Nah, hukum positif atau ius constitutum adalah hukum yang berlaku pada masa sekarang pada masyarakat dan wilayah tertentu. Artinya hukum positif ini disebut sebagai tata hukum. Sebagai contoh, Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang mencantumkan tentang peraturan-peraturan yang masih berlaku sampai saat ini. Sedangkan yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif disebut juga sebagai hukum antar waktu, yaitu hukum yang diharapkan akan berlaku pada masa yang akan datang. Jadi contohnya seperti rancangan undang-undang itu bisa dikategorikan sebagai ius constituendum. Dan yang ketiga adalah hukum alam atau disebut dengan hukum universal, artinya adalah hukum yang dianggap berlaku tanpa mengenal batas ruang waktu dan dia berlaku sepanjang masa juga kepada siapapun. Jadi contoh dari hukum universal ini adalah hukum adat karena dia berlaku dari masa dulu sampai dengan sekarang. Next, kita masuk klasifikasi yang kelima, hukum menurut tempat berlakunya. Nah, hukum menurut tempat berlakunya ini terbagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama, hukum nasional. Hukum nasional itu adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara, artinya hukum yang masih dijalankan pada saat itu di negara tertentu. Yang kedua itu adalah hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lain. Sebagai contoh misalnya seperti perjanjian bilateral, multilateral, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah hukum asing. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain. Artinya ketika kita berada di negara asing, maka kita harus mengikuti peraturan yang ada di negara tersebut. Lalu yang keempat adalah hukum lokal. Hukum lokal ini hukum yang berlaku di daerah tertentu. Jadi ini bisa dikategorikan seperti perda atau peraturan daerah, di mana perda pada dasarnya berbeda aturan, berbeda daerah masing-masing. Dan yang terakhir adalah hukum gereja, yaitu hukum atau kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Biasanya hukum ini diberlakukan ketika akan diadakan pemilihan majelis pengurus gereja. Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi yang keenam, hukum menurut wujudnya. Hukum menurut wujudnya ini terbagi menjadi 2 bentuk ya. Yang pertama itu hukum objektif, yang kedua itu hukum subjektif. Hukum objektif itu adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Artinya hukum objektif ini tidak bersifat memihak. Sebagai contoh seperti hukum perdata, hukum pidana, dan juga hukum dagang. Ini lebih kepada hukum umum ya, jadi dia berlaku untuk semua orang. Sedangkan hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu. Misalnya seperti janji dalam perjanjian jual beli, ataupun misalnya dalam perjanjian pihak satu dengan pihak dua, dalam penjualan ataupun dalam hubungan-hubungan tertentu. Lalu poin yang ketujuh atau klasifikasi yang ketujuh, hukum menurut cara mempertahankannya. Ini terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang isinya memuat peraturan-peraturan mengenai kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah atau larangan yang biasanya disertai sanksi. Misalnya seperti hukum pidana. Ya kan? Sedangkan kalau hukum formil adalah hukum yang memuat peraturan mengenai cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material itu. Jadi kalau hukum formil ini contohnya seperti hukum acara pidana ataupun misalnya hukum acara perdata, atau dalam suatu sistem ketatanegaraan itu seperti hukum peradilan tata usaha negara. Dan poin terakhir kita dalam pertemuan kita kali ini adalah hukum menurut sumbernya.
Hukum menurut sumbernya itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, dan traktat. Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Pada dasarnya, undang-undang ini contohnya seperti Perpu, peraturan pemerintah, peraturan daerah, ataupun juga aturan-aturan hukum yang diberlakukan dan masih dijalankan dalam suatu negara atau daerah tersebut. Yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan itu artinya adalah perulangan perilaku yang sama dalam masyarakat setiap kali terjadi situasi yang sama. Artinya kebiasaan ini nantinya akan menjadi sebuah hukum ataupun kewajiban yang harus dijalankan atau dilaksanakan setiap masyarakat. Yang ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi ini biasa disebut sebagai putusan hakim dalam sebuah perkara. Dalam artian, apabila seseorang melakukan kesalahan yang sama dengan putusan hakim sebelumnya, maka sanksi yang ditetapkan kepada orang tersebut adalah sama dengan sanksi yang telah diberikan sebelumnya. Yang kelima adalah doktrin, biasa disebut sebagai pendapat ahli hukum. Ini biasanya dikemukakan oleh para sarjana hukum. Dan yang kelima adalah traktat. Traktat ini biasanya disebut sebagai perjanjian antar negara atau perjanjian yang mengikat antar negara. Nah, biasanya contoh traktat ini seperti hubungan antar dua negara atau disebut bilateral, multilateral, dan lain-lain. Nah, bagaimana? Sudah paham dan sudah mengerti ya tentang seperti apa klasifikasi penggunaan hukum di Indonesia? Nah, pastikan kalian tetap membuat rangkuman dari video kali ini sebagai bahan catatan, dan pastikan juga kalian mengerjakan setiap latihan yang sudah Miss upload di Edmodo tepat waktu, karena itu akan sangat berpengaruh sama nilai kalian. Jadi silahkan dikerjakan tugas dan latihannya, dan kita kembali minggu depan. See you!